준비하고 나 맡은 일 충성 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 Your kingdom come. Bangsa Israel melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin untuk waktu yang lama. Suatu hari, malaikat muncul di rumah Manoah. Manoah adalah seorang Israel yang tidak memiliki anak. Kau akan memiliki seorang anak laki-laki, tetapi kau tidak boleh memotong rambutnya. Anak ini akan tumbuh untuk menyelamatkan bangsa Israel. Manoah dan istrinya sangat gembira. Beberapa waktu kemudian, istri Manoah melahirkan anak laki-laki. Mereka menamai anak itu Simson. Simson tumbuh menjadi seorang laki-laki yang kuat. Tuhan menyertai Simson dan memberkatinya. Rambut Simson tumbuh menjadi sangat panjang. Dan seperti yang diperintahkan oleh malaikat, orang tuanya tidak pernah mencukur rambut Simson. Simson tumbuh menjadi seorang pemuda dengan kekuatan yang sangat besar. Orang Filistin takut kepada Simson karena kekuatannya. Simson sangat kuat sampai ia dapat merobek seekor singa muda dengan kedua tangannya. Dia juga menangkap 300 rubah dan mengikat ekor ke ekor berpasangan. Dia mengikatkan satu obor di setiap pasang ekor, kemudian ia menyalakan obor-obor itu dan melepaskan rubah-rubah itu ke ladang gandum orang Filistin. Sehingga seluruh ladang gandum mereka hangus. Tetapi bangsa Israel takut jika tindakan Simson mendatangkan banyak kebencian dari bangsa Filistin. Sehingga mereka menangkap dan mengikat Simson dengan 2 tali yang baru untuk menyerahkannya kepada orang Filistin. Tetapi kuasa Tuhan turun ke atas Simson, sehingga ia bisa memutuskan tali itu dengan mudahnya. Ini tulang rahang keledai. Simson mengambil tulang rahang keledai dan menyerang 1000 orang Filistin. Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin yang cantik bernama Delila. Delila adalah seorang wanita yang cinta uang. Suatu hari ketika Simson sedang tidur, pemimpin bangsa Filistin mendatangi Delila. Delila, temukan sumber kekuatan yang dimiliki Simson. Jika kamu telah menemukannya, beritahu kepada kami sehingga kami dapat menangkapnya. Kami akan membuatmu kaya raya. Sejak hari itu, Delila melakukan semua yang dapat dia lakukan untuk membujuk Simson agar Simson menceritakan sumber kekuatan besarnya. Simson, katakanlah kepadaku tentang rahasia dari kekuatanmu itu. Dari manakah kekuatanmu itu berasal? Tetapi Simson tidak mau memberitahukan rahasianya kepada wanita Filistin itu. Barang siapa ingin melumpuhkanku, mereka dapat mengikatku dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan. Maka aku akan menjadi lemah seperti manusia pada umumnya. Setelah mendengar hal itu, Delila menunggu sampai Simson tertidur. Kemudian ia mengikatnya dengan 7 tali busur yang baru. Lalu ia berteriak dengan keras. Simson, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Filistin datang hendak menangkapmu. Simson terbangun dan memutuskan tali busur itu semudah memutuskan seutas tali. Kemudian, Delila merengek kepada Simson setiap hari agar diberitahu rahasia kekuatan Simson. Apabila seorang mengikatku dengan tali yang baru, yang belum pernah digunakan, aku akan menjadi lemah, sama seperti manusia lainnya. Apabila kamu mengepang rambut di kepalaku menjadi 7 jalinan, dan mengikatnya dengan kain tenun, aku akan menjadi lemah, sama seperti manusia lainnya. Delila yang hanya memikirkan uang, melakukan segala hal yang dikatakan Simson. Tetapi Simson tidak menjadi lemah sama sekali. Ketika ia sadar bahwa Simson telah menipunya, Delila berbicara kepada Simson dengan penuh amarah. Simson, kamu seorang pembohong.
bagaimana bisa kamu berkata kau mencintaiku, tetapi kamu berbohong kepadaku? Katakan kepadaku, dari mana kekuatanmu itu berasal? Lelah mendengarkan rengekan Delila, Simson akhirnya memberitahukan rahasianya kepada Delila. Delila, aku adalah seorang nazir yang dikhususkan untuk Allah sejak aku lahir. Kekuatanku datang dari rambutku. Jika rambutku dicukur, kekuatanku akan menghilang. Ketika Simson tertidur, Delila telah mencukur semua rambutnya, sehingga kekuatan Simson hilang. Orang Filistin telah menangkap Simson, mengikatnya, dan memenjarakannya. Simson berusaha membebaskan diri, namun ia telah menjadi lemah. Tuhan telah meninggalkan Simson, meninggalkannya tanpa kekuatan. Orang Filistin mencungkil kedua mata Simson, sehingga ia tidak dapat melihat dan menyuruhnya menggiling gandum di penjara. Tetapi rambutnya mulai tumbuh kembali setelah dicukur. Orang Filistin yang telah menangkap Simson mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakannya. Akhirnya mereka berhasil menangkap Simson. Kedua matanya telah dicungkil, dan dia harus menggiling gandum di penjara. Apa? Apakah itu benar? Itu berita yang hebat. Mari kita rayakan. Semua orang Filistin berkumpul di kuil, hendak menonton dan mengolok-ngolok Simson. Simson, mengapa tidak kau tunjukkan kekuatanmu? Ayo hiburlah kami. Orang-orang melihat Simson yang buta dan mengolok-ngoloknya. Simson berbicara kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya. Tuntunlah aku, di mana aku dapat menyentuh pilar-pilar yang menyokong kuil ini. Simson berdiri di antara pilar-pilar yang menyokong kuil itu. Dia menaruh tangannya pada pilar-pilar itu dan berdoa kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, kuatkanlah aku sekali ini saja, sehingga aku dapat membalaskan dendam kepada orang Filistin. Biarkanlah aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Setelah selesai berdoa, ia mendorong pilar-pilar dengan sekuat tenaga. Aku akan mati bersama orang-orang Filistin ini. Suara gemuruh, runtuh. Dalam sekejap, kuil itu runtuh dan hancur. Semua orang Filistin yang di dalamnya mati. Jumlah orang Filistin yang meninggal bersama Simson jauh lebih besar dari jumlah yang terbunuh oleh Simson ketika ia masih hidup. Maka Simson juga mati bersama orang Filistin pada waktu itu.